Kudapan sore berisi kisah-kisah manusia yang kerap terjadi di sekitar kita. Kudapan sore memberi inspirasi bahwa orang-orang biasa pun bisa memiliki arti. Kudapan sore mengisahkan sebagian kecil perjalanan hidup anak-anak manusia yang kini telah beranjak dewasa. Kudapan sore bercerita tentang kisah nyata yang bukan rekayasa. Kudapan sore merupakan ekspresi persahabatan, persaudaraan sejati yang merentang sejak lebih dari setengah abad yang lalu. Bagi dunia di luar sana, mereka adalah orang-orang biasa. Bagi Parki 77, mereka adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Selamat sore, kembali lagi ke Kudapan Sore Parki 77. Kali ini kita bertemu dengan sahabat kecil kita yang mempunyai profesi sebagai chef dari suatu kulinernya dia. Luar biasa nih, kita panggilkan atau kita sambut Desi Amalia. Hai. Apa kabar? Baik. Salaman dulu ah. Ini sebetulnya teman kecil kita yang luar biasa. Dan aku menemuin Desi, wah ternyata dia mempunyai usaha kuliner yang makanannya enak sekali. Boleh nggak Des? Waktu kita kecil di SD Terkanita Blok Q ya waktu itu, kita lulusan tahun 77 nih ya. Nah, boleh ceritain nggak? Waktu itu Desi abis SD terus kemana lagi nih? SMP, SMA? Bisa diceritain? Aku tuh setelah lulus SD, aku masih lanjut ke SMP Tarakanita, ya kan? Setelah itu SMA aku di 55. Setelah itu aku sempat kuliah di STIK, Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer ya waktu itu. Gitu. Setelah itu aku mulai kerja sampai tahun 2000, dari tahun 89 sampai 2019 aku masih kerja waktu itu. 2017 aku masih kerja di kantoran gitu loh. Oh, sampai 2017? Sampai 2017 berarti gitu. Baru juga ya? Baru belum lama. Terus tapi mama waktu itu udah punya usaha. Waktu itu catering lah ya. Tapi catering bukan catering seperti yang zaman sekarang yang besar-besar itu. Zaman itu cuma ngisi pabrik kalau nggak salah. Tapi aku ingat banget aku suka bantuin bikin, udah mulai bantu-bantu gitu kan ya. Nah, terus tanpa kita sadari waktu itu kebiasaan mama tuh di rumah kalau weekend dia nggak mau masak. Jadi dia selalu bilang, kamu itu perempuan, kalau kamu mau kerja, mau jadi istilahnya buat dia tuh wanita karir, silahkan. Tapi kamu harus bisa masak. Sebagai ibu rumah tangga harus bisa masak. Kamu tinggal suruh pembantu terserah, tapi kamu harus bisa masak. Gitu. Jadi saat itu bisa masak apa nggak? Belum. Oh belum. Jadi pokoknya setiap weekend mama nggak mau masak. Terserah kamu, kita mau makan mau nggak terserah kamu. Jadi akhirnya aku sama adikku Dina waktu itu ya udah terpaksa lah masak sebisa-bisanya, apalah jadinya apa gitu kan, pokoknya bisa masak. Intinya pokoknya kita harus tahu caranya memasaknya, bumbunya apa, karena bumbu pasti kan cuma itu aja, rata-rata cuma standar lah kita udah tahu. Nah dari situ ya udah akhirnya aku suka masak. Gitu. Terus sambil paralel kan berjalan waktu, mama juga terima pesanan, aku masih ikut bantuin gitu itu kan. Masih kerja juga ya Desi? Masih, waktu itu masih sekolah malahan. Sekolah aku ingat maksudnya dari SMA itu aku udah suka bantu-bantu. Itu jadi belajar di situ? Udah belajar itu paralel berjalan sama waktu, ikut mama bikin ini jadi aku suka lihat. Gitu. Cuman zaman itu masih yang kalau resep, ini resepnya gimana sih? Aku mah kira-kira, yang masih cemplang-cemplang kira-kira. Nah, tapi berjalan waktu kalau aku mau punya usaha sendiri kan nggak bisa kira-kira. Tanganku sama tadi tangan asistenku kan beda. Alhasil semua resep-resep mama tuh aku pakai timbangan. Gitu, supaya semua standar kan sama gitu. Nah, dari situ aja jadi mulai aku suka masak, terus udah gitu mulai kita suka terima pesanan, dan resep yang aku pakai memang kebanyakan resepnya mama. Karena mama masih pakai resep zaman dulu yang asli, kayak kue-kue itu ada dari zaman Belanda tuh kan, banyak resep-resep yang enak banget gitu. Sama yang tradisionalnya juga gitu. Jadi aku masih suka bantu-bantu aja gitu. Nah, berawal dari situ semuanya. Mulainya start
membuat kita 3D. bilangnya apa ya, catering atau apa nih jadinya? Sebenarnya bukan catering Bukan juga catering ya, juga apa ya, ya? tapi bernuansa dengan kuliner Iya, ini kuliner. kan. Itu Kalau awalnya nggak salah namanya 3D ya, 3D itu Kitchen ya? Iya, Nah, 3D oke. Kitchen. Itu kenapa kita pakai 3D? Karena sekitar mungkin menjelang 2010 tuh kadang-kadang ada resep andalan tuh Mama. Mm-mm. Itu kastengelsnya itu masih pakai yang resep zaman dulu banget. Iya. Nah, kita sering banget orang pesen, tapi kok kita nggak punya brand ya, nggak punya label apa ya, mau cari nama apa, apa gitu kan. Akhirnya karena aku bertiga, perempuan bertiga itu Desi, Dina, Debbie, udahlah Apa pakai 3D. Desi, Dina, Debbie. Debbie. Oke. Jadi udahlah 3D aja 3D kan yang ngerjain juga kita juga. Udah jadi 3D Kitchen dari situ awal mulanya. Gitu. 3D Kitchen 3D ya. Kitchen Oke. gitu. Lalu Udah terus ya udah berjalan waktu suka ada pesanan. ini juga masih kerja juga. Masih paralel kerja iya. gitu kan. Makin itu diawali cuman hanya kue kering waktu itu, hanya cookies aja. Terus aku melihat peluang yang lain gitu kan. Kenapa sih nggak ini? Coba waktu itu masih mencobanya masih yang resep-resep dari luar lah gitu. Aku masih bikin potato gratang. Waktu itu sempat banyak banget iya, terus sama apa namanya? Ada khasnya aku juga tuh yang tapi sekarang aku belum munculin lagi, lidah saus keju. Lidah saus keju. Nah, itu kornet lidah. Jadi si lidah itu kita proses menjadi rasanya seperti kornet. Itu belum aku keluarin lagi. Nah, dari situ mulai aku coba-coba dan aku mengambilnya justru kebanyakan yang orang nggak bikin. Unik Karena ya? iya, aku Saya lihat cari juga begitu ya? Iya, kebanyakan kalau dilihat menunya banyak yang orang nggak bikin karena aku pikir kalau orang bikin risol, semua orang bikin risol. Mendadak ada keluar risol mayones, Iya, dengan betul. berbagai Iya, macam iya. varian. Betul. Orang bikin pastel, keluar berbagai macam pastel. Aku nggak mau di situ gitu. Aku pikir persaingan cukup ketat di situ kan. Akhirnya Mama punya khas yang jajanan pastel tradisional itu, yang isinya getuk, cetot, ongol-ongol pernah coba Iya, kan, yang pernah. cenil. Nah, itu susah banget dicari. Susah banget dicari. Di pasar ada. Betul. Aku pernah lihat di pasar Betul. tradisional Pasar ada, tapi nggak semua juga ya. Nggak semua juga dan itu juga dengan kualitas dan higienisnya kita nggak Betul, tahu betul. gitu. Nah itu kita produksi itu kebetulan Mama bikin, udah aku berpikir udah kita terusin aja deh ini jarang sekali orang Iya, bikin betul, betul. dengan tampilan yang berbagai macam lah gitu, berawal dari tampah besar standar gitu kan, udah gitu tiba-tiba kemarin pernah ada yang minta buat seserahan. Seserahan itu dia minta dengan cenil, kan jarang orang seserahan untuk hantaran itu dia minta ada cenil, ada getuk, ada lupis gitu. Ya Luar udah biasa. akhirnya aku berkreasi di situ dan aku sama adik-adikku tuh memutuskan udahlah kita teruskan aja yang tradisionalnya. Toh orang jarang bikin. Dari gitu. situlah kuliner kalian itu berbau tradisional ya? Berbau tradisional gitu. Dan itu dipertahankan karena aku unik coba ya? pertahankan karena unik gitu. Oke. Sama ada beberapa resep juga yang mungkin nggak tradisional tapi orang nggak bikin, itu juga aku coba pertahankan gitu Nah, loh. tahun 2017 berhenti bekerja? Berhenti kerja karena gini, mulai sibuk. Order mulai lewat WA kan, zaman WA waktu zaman BBM, oke, tapi nggak terlalu gitu. Lama-lama makin sibuk, akhirnya waktunya aku di kantor, aku sampai kantor, handphone bunyi, orang order, orang ini. Jadi di depan laptop aku kerja masih ngejawabin. Lama-lama kan ini nggak bener nih. Nggak bener Di ya. satu sisi kerjaanku jadi tertunda, korupsi waktunya juga, di satu sisi aku harus jawab ini. Plus aku harus belanja keperluannya kan. Waktu itu sudah ada Tokopedia lah ya, udah online. Tapi kan jadi fokusnya terpecah. Dari kantoran ke kuliner ini ya? Kuliner ini gitu. Ke 3D's Kitchen ya? Iya, walaupun ya istilahnya jalannya juga masih belum terlalu ini ya, belum terlalu lancar lah gitu loh. Kalau ibarat orang kalau mau bisnis katanya belum terlalu kuat gitu. Gitu Cuman ya. aku nggak bisa aja nggak fokus, kan harus milih salah satu. Gitu. Either aku fokus di kerjaan, tapi berarti customer aku abaikan, atau aku memilih yang ini gitu, yang memilih yang customer gitu. Jadi mulainya bertiga itu? Bertiga fokus itu ke situ? fokus itu tapi waktu itu yang utamanya memang aku karena adikku Debbie itu masih kerja juga sampai Oke, sekarang. Terus yang adikku yang Dina juga kadang masih bantu. Motor utamanya memang di aku. Oke. Saat Gitu. itu andalan menunya apa tuh? Menu yang bisa andalan dijagokan? waktu itu adalah cookies. Waktu itu memang kastengels. Aku tuh memang istimewa banget gitu, beda. Makanya kapan-kapan coba ya. Karena kita nggak pakai margarin. Jadi full Weisman butter. Weisman butter asli lagi ya, bukan yang kiloan. Iya. Karena kan ada Weisman katanya yang kiloan. Aku pakai yang asli. Itu dan kejunya pun yang asli gitu kan. Itu andalan utamanya kita. Sambil waktu itu mulai ada tambah-tambah. Ada lagi kita punya, waktu itu aku bikin potato gratang. Wow. Orang waktu itu belum bikin, aku udah Iya. bikin potato gratang.
Terus sama Ibu ada. juga ikut campur nggak nih dalam hal ini? Enggak, kalau Enggak untuk ya? yang itu Sama enggak. sekali enggak ya? Sama sekali enggak. Mama tapi kalau udah ke jajan pasar, Iya. nah baru mama itu. Sampai sekarang mama masih pegang jajan Oh, pasar. masih juga Masih, bantuin? walaupun masih utamanya masih beliau karena itu adalah ya istilahnya main bisnisnya dia kan. Aku tapi mulai belajar untuk mengambil alih nanti Betul. Usia meneruskan. berapa sekarang? Sekarang Ibu? 82. 82. Nanti tanggal 24 luar Agustus biasa ya. 82 tahun. Masih Insya Allah. sehat ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi tertarik nih dengan 3D's Kitchen ini karena sekarang ini kita melihat tradisional sekali dan tidak tidak semuanya bisa mengerjakan yang tadi jajanan pasarnya segala macam. Terus saya ingat loh ada rujak kueni ya kalau nggak salah itu andalan saya juga andalan Iya. kesukaan saya Aku juga lupa tuh. bawa tuh ya rujak Itu- kuenya. itu gimana ceritanya tuh si Itu rujak itu tuh khasnya mama. Itu mama bikin dari tahun mungkin akhir 70-an deh. Itu dia udah bikin, saya juga nggak tahu awal mulanya gimana. Pokoknya tiba-tiba Kalau dia bikin 70-an rujak. berarti masih kecil kita nih. Iya, masih, kan? masih Tapi 70, Ibu akhir tapi udah akhir 70 mungkin menjelang Iya, 80 itu udah karena mama tuh catering udah lama kok dia waktu itu. Tapi bukan skop yang besar seperti Iya. catering gedung ya, dia hanya mengisi pabrik gitu waktu itu. Di Duren 3 waktu itu ada pabrik kaos kalau nggak salah. Itu memang khasnya mama juga. Jadi khas mama yang sampai sekarang masih kita terusin tuh es rujak itu. Es rujak Ciri kueni khasnya ya tuh pakai namanya. kueni karena pakai mangga kueni. Kalau Luar nggak biasa tuh, ada enak banget. kalau nggak pakai mangga kueni kita nggak produksi. Jadi kuncinya ada di mangga kueni itu. Wow, luar biasa. Gitu, padahal buah yang lainnya sama aja, ada rujak nanas. Bangga Kueni ini ada terus nggak sih? Ada. Ada terus ya? Ada. Kita punya langganan yang memang selalu ada mangga kueni. Dan mangga kueni itu ada berbagai macam dari berbagai macam daerah. Yang kita pakai hanya mangga kueni DKI. Kenapa? Bukan karena orang DKI. Tapi ya syukur Karena juga mangga ya. kueni DKI itu tidak ada ulatnya sama sekali. Oh gitu, saya baru Mangga tahu. kueni itu identik dengan kalau di kuas pasti ada ulatnya banyak. Oh gitu. Dan wangi. Nah, kalau mangga kueni DKI wanginya agak kurang dibanding yang dari daerah lain, tapi tidak pernah ada ulatnya, rata-rata bersih. Yang penting nggak ada ulatnya. Iya, karena kalau kita beli mangga kueni 5 kilo, yang kebuang itu bisa 2 kilo sendiri. Wow. Kalau yang Baru bukan tahu DKI. saya. Gitu. Wow. Ada kok, ada Wah, tapi pedagang khusus di Saya perlu pesen juga tuh nanti ya. boleh. Terus Gitu. dari 2017 bener-bener udah melepaskan pekerjaan di perusahaan, fokus ke kuliner ini ya. Itu gimana cara memperluas pasarannya dan untuk profitnya kira-kira seperti apa gitu? Kalau memperluas itu ya saat ini kan cuma dari networking ya, gitu kan. Ada WA group, terus ada dari teman-teman adik dari mulut ke mulut yang udah tahu kita, cuma dari situ aja sih sebetulnya memperluasnya. Terus sama kalau profit, kalau dibilang profit ini banget belum ya, karena aku sebetulnya masih merangkak terus udah gitu kepentok sama pandemi. Oh, yang baru-baru ini. Iya, itu juga 2017 lumayan. benar, lumayan itu. Iya, itu lumayan berkurangnya banyak banget gitu. Dulu kan kita sempat ada produk yang low carb tuh. Waktu itu lagi trennya orang yang diet keto. Oh iya, Nah, itu lumayan keto. tuh waktu sebelum pandemi karena orang yang di kantoran masih kerja kantor itu kan semua pada order gitu. Trennya kan pada waktu itu low carb kan sempat gitu. Nah, begitu pandemi mereka udah WFH jauh banyak berkurang gitu. Tapi Jadi tidak mematahkan semangatmu kan? Enggak lah, tetap ya, tetap fokus ke sana. tetap fokus ke situ walaupun karena kalau kita merasa di masa pandemi itu kan merasa kayaknya kita paling susah, enggak juga, banyak orang yang lebih susah dari kita, semua orang merasakan susahnya. Betul. Gitu kan waktu pandemi kan semua, even sampai ke tukang parkir pun merasakan. Boleh Gitu. diceritain lagi beberapa menu andalannya selain tadi yang tradisional, mungkin nanti teman-teman juga bisa tahu. Menu andalan udah pasti itu yang jajanan pasar tradisional ya, yang tadi ada cetuk cetot getuk itu. Oh ya, kan ada tiwulnya tuh. Aku mau share juga. Tepung tiwulnya aku bikin sendiri loh. Oh, tepung tiwulnya bikin Betul. sendiri. Luar biasa ini teman-teman. Tepung tiwul aku bikin sendiri. Waduh. Karena gini, Mama pernah coba beli tepung tiwul yang di pasaran, itu harganya bukan harga, rasanya jauh beda. berbeda. Wow. Jadi benar-benar kita produksi sendiri. Itu gitu. Terus kan ada grontol, itu kan jagung. Menurut kita kan gampang. Grontol itu jagungnya juga aku impor Wow. dari Selawi, Jawa Tengah. Jadi jagungnya pasti manis ya? Enggak, jagung nggak manis, dia kan tawar. Cuman Oh, tawar. jenisnya besar-besar itu Oh, yang hanya besar dari yang dipilih? Iya, yang dipilih yang besar. Yang di sini adanya tuh cuma di tukang burung yang jual burung-burung Iya, kicau iya. itu, tapi kecil-kecil.
Oh. Nah itu aku harus beli dari Selawi, Jawa Tengah, itu besar-besar jagungnya. Karena pilihan yang besar-besar Iya, itu. harus yang besar kalau masuk ke situ. Luar Gitu. biasa. Terus apa? Gitu. Menu lain lagi yang bisa Ada nasi di-share? tumpeng. Nasi tumpeng. tumpengnya kita tuh juga berbeda, nggak sama seperti kebanyakan nasi tumpeng orang. Karena nasi tumpeng umumnya orang kita tahu pasti nasi putih keras, ya kan, sudah dalam keadaan terbuka. Kalau kita nasi tumpeng bilangnya nasi tumpeng isi, tapi kalau Mama bilang itu adalah nasi tumpeng Sunda. Oke. Karena di dalamnya itu ada isiannya. Oh, nasi Di dalam tumpeng nasi ada- putih. Oh, di dalam Di nasi tumpeng putih itu, kan bentuknya di kerucut dalamnya? itu, di dalamnya ada berlayer-layer, ada isinya. Wow. Wow. Gitu. baru tahu Isinya saya. itu telur sama ayam dalam bumbu opor kari. Wow. Jadi berangkat pun dengan si kerucut penutupnya itu, nggak Oke. bisa berangkat terbuka karena Oh, takut iya. ya. Pas dan- dibuka baru. Iya, pas dibuka baru, karena dia sifat nasinya nggak keras seperti tumpeng kebanyakan Iya, kan keras tuh iya, putihnya. iya. Ini nggak seperti kita makan nasi biasa di rumah. Oh, boleh dicoba tuh. Harus Boleh dicoba. dicoba, kita harus coba nih tumpengnya. Dan dia udah komplit menunya. Jadi datangnya dalam 2 tampah. Oke. Umumnya orang 1 tampah dengan lauknya itu. Itu kita dalam 2 tampah karena ada lauknya itu komplit. Ada udang baladonya, terus ada sambal goreng ati. Di dalam si nasi udah ada ayam dan telur dengan bumbu opor kari itu tadi. Terus sama sayurannya itu komplit, ada urapan, sama ada lalap mentah, lalap matang, belum ada lagi tahu tempe gorengnya. Ada perkedelnya itu. Luar biasa. Ya. Membuat kita Terus- jadi lapar nih ya. Jadi itu yang aku coba terusin. Sama ada kering kentang. Ya, Pernah betul. ya, kering kentang teri itu, sama es rujak tadi udah ya. Sama ada beberapa menu lagi, sama cookies. Yang cookies itu yang aku memang pasarkan banget itu adalah yang kastengelsnya. Oke. Boleh Gitu, kita coba sama- ya teman-teman ya. 3D's Kitchen nih jangan lupa. Nah, Desi, selain daripada aktivitas kuliner ini ada kegiatan lain nggak di luar ini? Kesehariannya? Nggak ada Nggak sih ada ya, benar-benar fokus ya. Bener-bener Ini fokus. memakan waktu, energi juga ya. Iya, Konsentrasi betul. fokus ke Iya, sana. karena aku masih jalani sendiri, belanja sendiri, semua sendiri. Belanja sendiri, pasti juga perlu inovasi juga. Iya, betul. Dan untuk pengembangan pasarannya Iya, itu dia. seperti itu ya, Iya. luar biasa. Terus kira-kira ini mau sampai kapan nih dipertahankannya? Maksud saya sih harapannya sampai terus ya gitu Iya, ya. sampai terus, sampai ya semampu aku. Gitu ya. Tapi benar-benar udah kerjaan di kantoran dilepas Sudah, ya. karena ini udah utamanya aku, penghasilanku sekarang dari sini gitu. Dan aku mencoba untuk terus mengeluarkan jajanan tradisional yang memang udah sulit kita dapatkan Betul, gitu kan. betul. gitu. Tolong dipertahankan Ya, ya. saya lagi terpikir nih baru mau akan mencoba itu mau bikin kue putu. Udah nggak pernah makan kan putu yang tut. Nah, Betul. Mau belajar bikin itu Lagi lagi aku mau pasarkan try. lagi Mau mungkin coba dengan pasarkan. sentuhan kekinian Iya. sehingga orang juga mengingat kembali Iya. makanan-makanan tradisional itu termasuk si kue putu tadi ya, luar biasa. itu lagi kepikiran aja gitu. Sukses nih buat Desi Terima kasih. 3D's Kitchen. Jangan lupa ya teman-teman 3D's Kitchen. Nah, tapi kita lihat lagi di sini. Kan kita satu grup ya. Sebetulnya kita bukan satu grup sih, lebih kepada komunitas yang sama, Parti 7. Kita kan saya ulang lagi berdiri tahun 2016 gitu ya. Kita sama-sama teman SD. Ada kesan-kesan tertentu dari Desi nggak? Mengenai Parki ini. Mengenai Parki 77 luar biasa buat aku, karena terus terang kita dari dari berangkat dari sekolah yang sama, berkembang sampai ke sekarang itu, maaf ya kalau aku agak sedikit menyinggung, kan kita berbeda dalam keyakinan. Tapi ternyata di Parki 77 itu sangat luar biasa, toleransi sangat tinggi. Aku ngomong sampai merinding ini, Saya beneran. juga merinding, Desi ngomong, bener. Karena di situ nggak, perbedaan itu sama sekali tidak ada, Betul. saling menghormati, saling Betul. menghargai, itu sangat luar biasa. Iya, betul. Aku salut sama Parki 77, sangat berterima kasih, dan aku juga mohon maaf ya, kadang-kadang suka nggak Baca. baca grup. Nggak apa-apa. Aku terima kasih sama Sam yang sangat telaten untuk japri aku selalu, karena aku nggak sempet kalau untuk itu baca grup, terlalu banyak ini itunya Iya, gitu betul. kan. Jadi kadang suka fokus ya ke ya itu, kalau handphone yang satu berbunyi lebih handphone yang satu, handphone yang khusus 3Ds Iya. itu yang aku pantau gitu kan. Udah gitu belum lagi grup keluarga, grup ini grup itu. Iya, betul, Pokoknya mohon maaf kalau sama teman-teman Nggak kalau aku nggak ke-update ya. Nanti biasanya Sam, terima kasih ya Sam, udah selalu rajin update aku gitu kan. Itu jadi Parki luar biasa, sangat Iya, luar amin, biasa. amin. Karena memang kita mengulang lagi nih, Parki 77 adalah komunitas teman-teman SD Blok Q. Kita lulusan tahun 77
dan kita sudah berteman dari kecil dan terkumpul lagi sekitar 160 orang ya, Iya. ada di Indonesia dan di luar negeri, ya luar biasa 160 banget, ya? kurang Yang lebih sudah ya, terkumpul. kurang lebih. Oke. Memang kita backgroundnya dari berbagai suku bangsa, berbagai agama, iya. tapi berbagai social things juga, tapi tidak pernah ada perbedaan. Iya. Kita selalu bersatu untuk mengisi hari-hari pensiun kita juga nih. Iya, Nah, betul. untuk dari Desi, kira-kira pesan-pesan teman-teman yang mengarah ke arah usia pensiun apa yang mau disampaikan? Usia pensiun, banyak yang orang takut ya, nanti gua nggak bisa gini, nggak bisa gitu. Apapun itu ya kita harus hadapi kan, kita nggak mungkin mengelak. Pensiun pasti ada di depan kita gitu, kita tetap jalani. Terus kalau kita punya skill ya, apapun itu bentuknya, sekarang dengan zaman sudah serba online, lakukan aja. Kadang-kadang ada, gue nggak pede, nggak ini, jalanin aja. Pede nggak pede, jalanin aja. Kalau mau yang usaha di kuliner, aku cuman kasih masukan, bikinlah yang berbeda dengan kemasan yang berbeda. Begitu ya, Jangan- bikin yang berbeda dan kemasan yang berbeda, Iya, yang unik ya. Yang unik gitu, berani dengan tampilan yang unik gitu. Seperti yang udah aku lakukan juga waktu itu di masa pandemi, tampah. Kalau pernah lihat jajan pasar tampah Iya. itu, mama cuma tampah. Iya. Terus stop sama sekali di awal pandemi, nggak ada sama sekali apapun. Berarti kan nggak ada pemasukan. Terus aku coba, ini nggak mungkin nih begini kita nggak ada pemasukan. Aku coba berubah. Oke, orang nggak lagi bikin acara syukuran, nggak lagi berkumpul, tapi mereka tetap kirim-kirim di saat puasa, untuk buka puasa mereka bikin kirim-kirim apa, bisa nggak bikin kecil. Tadi ya mau bilang nggak bisa, aku bilang harus bisa. Makanya aku punya beberapa kemasan, ada besek kecil, Iya. ada besek yang sedang. Iya, betul, Terus kayak betul, kemarin betul, iya. tiba-tiba orang bisa nggak bikinnya, bisa. Paling kalau ada orang yang minta, aku belum pernah bikin, aku agak bohong-bohong dikit. Padahal aku nggak pernah bilang, aduh aku belum pernah bikin. Buat Nggak aja. aku pantangan di aku. Kalau mama nggak bisa, aku nggak. Untuk kapan? Aku masih penuh. Paling aku bisanya 2 minggu lagi. Aku sebut katanya. Di masa 2 minggu itu aku pantang-panting nyoba. Belajar. Itu aku terakhir aku belajar. Luar biasa. Sambil berpikir Iya, kemasannya betul. apa kemasannya. apa. Iya, luar biasa itu. Seperti contoh yang tadi aku bikin. Iya, Itu betul. sebetulnya orang aku belum pernah bikin. Aku cari, aku browsing, aku coba, aku pelajari mana yang agak mudah. Jadi aku bilang gitu, aku bilang ini waktunya aku masih padat, saya nggak bisa bohong dikit nggak apa-apa ya. Yang penting untuk Iya, karena memasarkan yang lain. karena aku harus bisa gitu, dan aku pakai tampilan yang berbeda gitu. Itu aja. Paling aku kasih saran gitu. Jadi apapun itu yang punya kebiasaan ini aja lakukan. Terus kan sekarang serba online gampang. Promosi apapun online gampang. Buka toko di Tokopedia pun mudah. Ya kan, nggak ada potongan apapun jadi promosi si toko itu. Iya, betul, Iya kan? betul, Itu betul. aku juga punya toko soalnya di Iya. situ. Luar biasa. Gitu. Itu Jadi mudah sekali. jangan takut ya Jangan takut. teman-teman untuk mencoba dan berusaha terus dengan berbagai inovasi. Betul. Pasti bisa. Pasti bisa. Nah, Percaya aja, kebetulan pasti di sini bisa. ada contoh nih bubur Bubur merah putih. Bubur merah putih yang baru dibuat sama Desi Iya. ya. Ini juga makanan tradisional yang Betul. luar biasa nih. Ini Iya. pasti banyak artinya juga ya Banyak dari zaman dulu. artinya. Artinya nih boleh diceritain nggak sedikit nih apa nih ceritanya? Nah, diceritain. Maksudnya Apa ya, yang kita tahu bubur merah putih itu cuma taunya Boleh pada, dicoba boleh ya? silakan. Kalau kurang-kurang enak bilang enak ya. pasti enak. Kalau kurang gurih, yang putihnya mungkin tadi aku agak kurang berani garam, takut keasinan. Harusnya dia jauh lebih gurih. Nah, Katanya untuk ganti nama. ada yang bilang berbagai daerah macam-macam. Ada yang bilang untuk upacara kok ganti nama. Ada daerah tertentu yang katanya untuk bayi turun tanah, gitu loh. Ada lagi yang untuk pada saat kelahiran bayi. Ada juga untuk syukuran itu. Nah, terus yang aku sering dengar. Yang aku baru kaget itu agak surprise, ternyata yang kemarin pesan sama aku itu ternyata setelah aku tanya itu untuk syukuran anaknya pertama kali haid. Oh, Nah, saya baru tahu ya. saya juga baru tahu waktu saya telepon. Jadi untuk apa sih Mbak kemarin itu? Ini Mbak untuk anakku baru pertama kali haid. Oh alah, aku bilang gitu. Jadi punya anak gadis dong, aku bilang gitu. Iya, soalnya waktu dia haid pertama kali ibunya bikinin bubur merah putih. Jadi itu memang Jadi kayaknya tradisional ada banget. tradisi- ini Nah. setiap daerah kayaknya Tapi punya ya, ini yang berbeda-beda. Alhamdulillah luar Mm-mm, biasa. gitu, luar biasa. Indonesia tuh super banget. Nah, Betul. kita minum dulu. Kebetulan kita Iya, aku juga haus. ada parki dan kudapan sore. Iya. Nah, teman-teman,
Demikian kita berbicara dengan Desi Amalia, sahabat Parki 77. Terima kasih untuk kesempatan ini, Desi. Sama-sama. Dan kita bisa jumpa lagi di kesempatan Kudapan Sore yang lain. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Kita dalam rangka 17 Agustusan nih. Nah, sekarang nih kita mau mengadakan demo masak dengan teman kita. Desi Amalia. Nah, dari 3D's 3D's Kitchen. Kitchen. Nah, ini produk apa? Brandnya. Desi. Iya, Des. Jadi sekarang kita mau masak apa nih, Des? Kita mau demo apa nih? Nah, sesuai dengan temanya 17-an dan identik dengan bendera merah putih, saya juga mau bikin bubur merah putih. Waduh, Gitu. mantap. Bahan-bahannya itu ada beras, ini ada beras ketan, ada gula pasir dan gula merah, ada santan, sama ada daun pandan. Ini apa? Ini juga santan, ini untuk nanti kuahnya. Tapi kuahnya ini sebetulnya adalah opsional. Ada yang suka, ada yang nggak perlu. Ada yang pakai, ada yang nggak pakai gitu ya. Oke. Kenapa saya pakainya santan kara? Supaya kekentalannya itu pasti. Karena kalau kita beli santan sendiri, kita peres sendiri, kadang-kadang kekentalan itu suka berbeda hasilnya. Jadi kalau pakai santan ini yang instan itu lebih fix rasa, tinggalkan satu kemasan ini dicairkan dengan berapa liter air gitu kan ya. Gitu. Sekarang kita mulai dulu aja dengan merebus gula merahnya dulu. Oh gitu. Ya, ini gula merahnya 350 gram. Kebetulan sudah mendidih. Ya. Berasnya ini sebelum kita proses harus kita rendam selama 3 jam supaya dia lebih cepat empuk. Pada saat kita proses menjadi bubur itu lebih empuk, lebih cepat empuknya. Gitu. Ini kita boleh tambahkan dengan daun pandan. Oke. Nah, kebetulan saya sudah punya beras yang sudah saya rendam 3 jam. Ya, lalu akan kita rebus di dalam air 2000 cc. Ini yang sudah saya didihkan dulu dan sudah ada daun pandannya supaya dia wangi. Kita langsung masukkan aja. Ini sudah saya rendam tadi selama 3 jam ya. Tinggal kita masukkan aja. Ini harus diaduk-aduk karena kalau nggak diaduk-aduk dia suka di bawahnya lengket. Iya, nempel. Saya singkirin dulu. Nah, ini kan sudah mendidih. Ini nggak apa-apa, kita biar aja. Ini sudah larut semua ini. Nah, nanti kita saring. Ini santannya tadi saya cairkan dengan 2 dus tadi saya pakainya dengan air 1000 ml. Kalau ini kan tadi airnya 2000 ya, 2 liter. Menjadi bubur dulu, airnya sudah mengering baru masuk santannya. Oke. Nah, makan ini tuh ada beberapa daerah yang dimakan begini aja, ada yang dengan kuah santan. Tapi rata-rata sebagian besar memang di daerah Jawa ya, Jawa Tengah ya. Tapi saya nggak ingat. Dan tadi saya waktu kesini kan pakai taksi ya. Kebetulan supir taksinya orang Bengkulu. Ternyata di adat mereka juga ada bubur merah putih. Kalau kita kan sering dengernya bubur merah putih itu untuk kalau ganti nama apa ganti gimana? Nama. Terus ada anak, katanya anak turun tanah juga. Jadi anak pertama kali kita punya anak pertama kali mau jalan, belajar jalan turun tanah, katanya pakai ini juga. Saya pernah baca juga perayaan tahun baru Islam juga pakai bubur merah putih, katanya gitu. Yang pesan sama saya pertama kali itu, saya pikir kan ada syukuran apa gitu. Lalu saya tanya waktu dia pesan itu untuk apa. Ternyata dia pesan itu untuk anaknya baru pertama kali haid. Oh. Gitu. Saya bilang, oh ternyata beda lagi kan berarti. Terus dia cerita ya karena itu syukuran juga karena waktu dia bilang waktu saya kecil pun pertama kali haid ibu saya bikinin bubur merah putih, dia bilang gitu. Makanya saya juga bikinin buat anak saya. Dia bilang, oh saya baru tahu gitu. Berarti ternyata banyak sekali acara-acara atau syukuran-syukuran apapun bentuknya ya yang memakai bubur merah ini. putih. Baru gede-gede udah iya, ngembang. ini sampai dia menyusut akhirnya baru santannya masuk. Ini sudah hampir mengental kan, kita boleh masukin santannya. Ini 1000 ml ya, 1000 cc. Kita masukin aja semuanya. Nah ini sampai apa nih? Sampai menyusut. Sampai menyusut mengering dia sudah menjadi bubur. Ini kan belum, kan masih terlalu ini ya. Ini belum, makanya kadang suka agak dikecilin dikit supaya benar-benar menjadi bubur. Ini masih lumayan banyak airnya. Nempel-nempel gitu. Iya, belum menjadi bubur sekali kan masih butirannya masih terlalu terlihat. Sampai di sini belum dikasih garam.
karena nanti dia kan akan sebagian kita ambil yang putihnya, baru kita kasih garam sedikit, sisanya kita kasih gula merah. Itu yang angkat putih sama merahnya benar-benar 1:1 atau kalau merahnya? Kira-kira. Oh, kira-kira. Nggak harus 1:1. Seininya kita aja, seseleranya kita aja. Ini aja, kira-kira aja. Seseleranya kita mau seberapa banyak yang putihnya. Kalau mau lebih kental lagi, kita agak lamain, nggak apa-apa. Gula merah yang tadi kita masak, kita masukkan ya, kita saring karena suka selalu ada kotoran. Jadi 350 gram gula merah dimasak dengan 300 air. Kita aduk-aduk lagi sampai kembali mengental lagi. Pada saat mengental dia akan lebih berat kan, nanti pas masuk ke sini nanti dia akan turun di bawah. Agak dingin dulu, baru dia bisa dijadikan satu. Kalau enggak dia nggak bisa nyampur. Nah, untuk penggunaan gula merah, kalau kita pakainya gula aren jauh lebih enak. Oh gitu. Cuman gula aren ya ada yang bilang mahal gitu kan. Itu kembali lagi tergantung selera ya. Iya. Sebentar lagi nih saya matiin sambil kita tunggu dia dingin, karena baru bisa ditaruh di wadah itu dicampur, baru setelah dia dingin. Udah saat dingin dia akan lebih kering lagi. Ya. Kalau mau santannya kerasa kecium ya. Enak banget. Santan dan pandan ya. Ya kan makin kelihatan mengental kan dia, betul. ya kan? Campur. Tapi ada yang maunya pakai santan, kuah santan gitu. Kalau saya sih waktu itu prefer yang tidak pakai kuah santan. Coba nanti ini saya udah siapkan. Kalau ini apa namanya? Santannya. Ini ya santannya. Ya, santan yang kecil tadi, lalu kita kasih ini kara juga ya. sama. Iya. Ini sama sampai mendidih, nanti pakai garam, kasih garam juga karena dia harus gurih. Harus gurih. Sebetulnya agak kecilan ya. Coba deh. Kayaknya aku nggak usah semua deh ya. Oke, ini boleh aja. Kita mau masukin, dia akan turun. Udah tambah lapar? Udah. Oke. Udah jadi. Sekarang biar agak cantik-cantik aja sih. Kasih gini aja. Selesai sudah. Wow, mantap. Tinggal dicoba. Kalau nggak enak bilang enak ya. Iya. Siap. Jadi Oke, kira-kira teman-teman. itu teman-teman sharingnya mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanya-tanya boleh. Sekarang kita cobain deh. Jadi cobain dong. Empon-emponnya ya. Nah, ini belum pakai saus santan. Satu variasi tanpa saus santan. Jangan betul. Enak. Kayaknya aku masuk dulu yang saus santan.